Apa alasan beasiswa dicabut? Jangan sampai beasiswa dicabut. Nggak mau kan kalau Anda terima beasiswa terus dicabut. Tapi kira-kira apa saja ya alasan pemberi beasiswa mencabut beasiswa yang diterima oleh penerima beasiswa? Pengen tahu kan? Agar bisa dihindari, simak terus ya sampai akhir. Saya Tirta Mursitama, selamat datang di channel ini. Channel ini membahas tentang pendidikan tinggi. Dari sejak masuk, belajar, ya, kuliah, kemudian tugas akhir, skripsi gitu ya, tesis, disertasi, lulus, hingga Anda bekerja atau menjadi seorang entrepreneur atau self-employed atau apapun pilihan aktivitas Anda. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yang sudah, terima kasih ya. Senang banget saya bisa berbagilah dengan Anda, mendiskusikan banyak hal terkait pendidikan ya, karena mencerdaskan kehidupan bangsa insya Allah. Baik, sebenarnya ini adalah respon dari pertanyaan subscriber atau viewer lah ya. Kalau belum subscribe saya nggak tahu nih, dia yang nanya udah subscribe atau belum ya. Kalau belum saya udah buatin videonya nih, subscribe ya. Baik, jadi ditanya, Prof, apa yang menyebabkan beasiswa kita dicabut? Nah, yang paling penting, pertama-tama nih yang paling penting nih, dasar dulu adalah sebelum Anda melamar beasiswa, ketahui dulu persyaratannya, segala persyaratannya, segala informasinya, ruang lingkupnya, jumlahnya berapa, syarat-syaratnya, apapun harus Anda pahami dulu. Nah, setelah Anda pahami, Anda refleksikan, Anda pikirkan baik-baik. Apakah Anda bisa menerima semua persyaratan itu? Baik dari yang simpel ya, simpel, sederhana, sampai yang katakanlah menurut Anda, susah banget nih kayaknya kalau saya ikut beasiswa ini gitu ya. Nah, katakanlah kalau sudah diterima, Anda mau tanda tangan kontrak, ini penting. Dokumen kontrak atau dokumen perjanjian itu adalah bentuk legal yang mengikat antara para pihak ya, dari pemberi beasiswa dan Anda sebagai penerima beasiswa. Tentu masing-masing ada kewajiban, ada haknya. Itu sangat wajar. Sebenarnya kontrak itu kalau tidak ada masalah sih, ya baik-baik aja gitu ya. Misalnya Anda prestasinya bagus gitu ya, atau ya memenuhi segala persyaratan, maka oke gitu. Nah, tapi kalau kemudian ada masalah ya, Anda melanggar butir-butir pasal-pasal atau klausul yang ada di situ. Nah, itu menjadi repot, ribet, bahaya. Makanya saran saya, sebelum tanda tangan, baca lagi. Kan selalu diingatkan juga oleh pemberi beasiswa. Atau kalau Anda mau menandatangani dokumen hukum, selalu kan diingatkan, silahkan dibaca dulu Pak, Bu, gitu ya. Nah, ingat tanda tangan itu punya konsekuensi. Tanggung jawab, ya, konsekuensi hukum juga. Nah, sekarang apa? Kira-kira ya alasan bahwa beasiswa kita bisa dicabut. Pertama, alasan yang kaitannya sama akademik. Itu misalnya prestasi kalian di sekolah atau di kuliah, di bangku kampus lah, di universitas. Misalnya IP-nya ya, IPK-nya nggak memenuhi. Karena nggak memenuhi setelah beberapa semester mungkin Anda dilakukan beberapa kali remedial, ya ternyata nggak mampu, ya mungkin dia dicabut. Yang kedua, misalnya buat Anda yang S2 maupun S3 nih, misalnya sidang proposal tesis atau sidang proposal disertasi, Anda nggak lulus saat diberikan kesempatan. Misalnya tergantung kampusnya ya, sekali apa 2 kali juga. Ya sudah, karena Anda berarti nggak mampu lah ya, seperti itu. Atau kalau di S3 ada kandidasi, mau kandidasi S3 ya sebagai PhD candidate atau ya kandidat doktor, itu kan biasanya ada ujiannya. Nah, kalau nggak lulus ya berarti Anda nggak bisa. Nah, kalau yang khusus dokter biasanya kalau nggak lulus, biasanya kemudian diarahkan untuk ke program bawahnya ya, Master of Arts atau Master of
filosofi gitu ya, sekali lagi tergantung kampusnya. Masih terkait akademik, terkait dengan etika akademik. Etika akademik ini menyangkut penelitian bisa juga. Dalam penelitian kan, dalam S2 maupun S3 Anda melakukan penelitian kan. Nah, apakah Anda melanggar etika penelitian apa enggak? Misalnya penelitian itu menggunakan metode tertentu ya, tapi metode itu Anda langgar. Misalnya sudah waktu mengajukan proposal, Anda sudah lulus kaji etik riset ya untuk proposalnya itu, tapi kemudian Anda tidak melakukan sesuai dengan prosedur. Atau Anda berbohong lah ya, Anda berbohong dalam melakukan penelitian itu. Tidak boleh. Dalam kuliah, dalam ilmuwan ya, itu biasanya boleh salah tapi tidak boleh berbohong lah, kira-kira gitu ya. Karena pada dasarnya setiap produk dari penelitian itu, kenapa metodenya harus dituliskan dengan baik, disampaikan dengan baik, nanti akan bisa direplikasi kalau ada orang yang mau melakukan dengan metode yang sama, dan akan melihat hasilnya seperti apa. Harapannya kalau semua diikuti ya, dari A sampai Z hasilnya pun akan sama. Nah, juga bisa berkaitan dengan etika publikasi ya, yang sering kita lihat adalah plagiarisme. Atau dalam Anda membuat tugas-tugas kuliah, ada nggak Anda nyontek ya, Anda mengakui karya orang lain sebagai karya Anda. Bahaya sekali ya. Sekali lagi ini semua berkaitan dengan ya perilaku tidak jujur lah dalam akademik. Nah, ini sangat tidak bisa ditolerir. Kalau itu terjadi, biasanya pemberi beasiswa akan menghentikannya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan akademik ya. Akademik itu prestasi akademik lah gitu kira-kira. Yang berkaitan akademik dari soal kuliahnya, penelitiannya maupun publikasinya. Aspek yang kedua yang mungkin ya bisa mengakibatkan beasiswa Anda dicabut kalau Anda melanggar ini, itu adalah aspek non akademik. Nah, aspek non akademik itu yang memang di luar akademik. Misalnya waktu Anda baca klausul kontrak itu ada nggak larangan menikah, misalnya bagi yang belum menikah ya kan, suka kalau misalnya studi dalam negeri maupun di luar negeri ya, khususnya untuk yang mungkin S2 S3 mungkin usianya sudah sesuai gitu ya, ingin menikah. Nah, misalnya kalau yang kuliah di luar negeri yang menikah, kadang-kadang ada yang menikah dengan orang asing ya, baik penduduk di sana ya, warga negara tempat kita kuliah maupun orang asing lain yang sedang belajar di situ atau yang Anda temui di sana gitu ya, ada nggak? Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena ada juga beasiswa yang menuliskan khusus ya, selama menerima beasiswa tidak boleh menikah gitu ya. Walaupun mungkin Anda bisa protes nih, ini melanggar hak asasi manusia gitu ya. Tapi suka nggak suka, kalau Anda mau menerima beasiswa itu syaratnya itu. Nah, kalau Anda nggak mau ya Anda harus rela untuk tidak menerima beasiswa itu gitu ya. Nah, yang kedua bisa jadi adalah ada nggak klausul perjanjian itu yang melarang Anda bekerja? Ya, ada yang pemberi beasiswa itu inginnya, udah kamu saya kasih beasiswa, kamu full sekolah, full kuliah, fokus, nggak usah mikirin lain-lain, bekerja nggak usah mikirin bekerja, nggak usah mikirin pendapatan yang lain, gitu ya. Ada yang seperti itu. Biasanya yang seperti itu beasiswanya cenderung lebih banyak dibandingkan beasiswa yang rata-rata ya, yang umum, tempat ya pemberi beasiswa yang lain gitu. Tapi di beberapa negara sebenarnya bekerja itu boleh-boleh saja kan, kerja part time ya, kerja part time itu apalagi untuk S3, biasanya kan memang S3 itu selain kuliah meneliti ya, mereka diberikan kesempatan lah mungkin sekitar ya bervariasi ya, ada yang maksimal part time 20 jam gitu ya dalam seminggu gitu ya. Kalian harus cek ya, eligibility ya dari aturan pemerintah setempat, itu yang paling penting. Banyak juga kawan-kawan saya dulu yang kemudian sembari S3 juga sembari bekerja part time, ada juga, nggak ada masalah juga, dan mereka juga sukses juga meraih S3-nya. Jadi ini bukan suatu hal yang sebenarnya harus dikontradiksikan ya, dikontraskan. Selama kita konsekuen bisa menyelesaikan tugas utama kita, belajar. Nggak ada gunanya juga kita kerja part time, dapat uang mungkin banyak, bisa ditabung gitu ya, tapi kemudian studi kita nggak sukses, nggak lancar. Ini kan tujuan utama kita justru malah nggak tercapai gitu ya. Nah, kemudian
hal lain yang bisa memungkinkan beasiswa Anda dicabut adalah tentu melanggar hukum, ya, melakukan tindakan kriminal di tempat Anda tinggal atau tempat Anda, negara Anda belajar ya. Jadi apakah Anda misalnya melakukan pencurian, melakukan ya hal yang melanggar hukum lah gitu ya. Jangan sampai ya, jangan misalnya sampai terlibat misalnya melakukan tindak pidana lah, definisinya kan luas ya. Misalnya apakah sampai menghilangkan nyawa orang lain dan seperti itu kira-kira ya, kan ekstrim banget. Biasanya sih nggak akan sampai seperti itulah ya. Jadi orang-orang S2, S3 yang kuliah di luar negeri biasanya sih sudah terpilih ya dari sisi karakternya maupun dari sisi intelektualnya, sehingga dia bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, hal terakhir yang terkait non-akademik adalah dalam klausul perjanjian itu ada nggak larangan menerima beasiswa lain. Nah, ini perlu diperhatikan juga, karena biasanya beasiswa itu ada yang full, ya, ada yang parsial ya, atau sebagian. Yang full itu dari awal biaya kuliah sampai akhir kuliah Anda sudah dipenuhi semua, dan mereka disebutkan bahwa ini adalah eksklusif dari pemberi beasiswa dan Anda tidak boleh menerima beasiswa lain. Ya, karena nanti kaitannya sama gini, Tirta lulus dari program S3 di Jepang didanai oleh pemerintah Jepang misalnya gitu ya, eksklusif seperti itu, dan pemerintah Jepang merasa punya hak untuk mengatakan bahwa ini ada scholars yang dididik di Jepang yang saya biayai begitu ya. Itu misalnya sebagai contoh. Tapi ada juga yang penerima beasiswanya parsial sebagian, karena kalau nggak tambah beasiswa nggak cukup hidupnya. Nah, jadi Anda harus perhatikan, beasiswa itu mencakup beasiswa pendidikan saja, beasiswa biaya hidupnya, ya, atau juga biaya tiket, biaya transport lokal dan lain-lain. Nah, Anda kalau perlu diskusikan dengan pemberi beasiswa kalau memang belum jelas atau tidak tercantum di perjanjian tersebut. Nah, itu ada beberapa hal ya, 2 hal besar yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik yang sepengetahuan saya bisa menjadi alasan beasiswa Anda kemungkinan dicabut. Tentu sebelum pencabutan beasiswa akan ada proses yang panjang ya, proses wawancara, investigasi, cek-recek dulu informasinya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, hingga sampai Anda dicabut atau diberikan penalti ya untuk ganti rugi. Nah, apabila Anda punya hal-hal lain yang melengkapi informasi ini, atau Anda melihat bahwa informasi ada beberapa yang tidak akurat, coba silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Informasi ini bisa memberikan pemahaman Anda untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam meraih impian Anda melalui beasiswa. Sukses buat kalian semua. Jangan lupa ya, subscribe dan juga like video ini dan sebarkan kepada teman-teman, kolega yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa lihat video-video saya yang lain. Oke? Sukses buat kalian semua. Sukses para pemburu beasiswa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.